Gumpalan darah adalah kondisi saat darah membeku, yang berarti berubah dari yang bentuknya cair menjadi seperti gel atau setengah padat. Sebetulnya, darah membeku ini adalah proses penting yang dapat mencegah seseorang kehilangan terlalu banyak darah dalam kasus tertentu, seperti saat terluka atau tersayat benda tajam. Ketika gumpalan terbentuk di dalam salah satu pembuluh darah, ia tidak akan selalu bisa larut dengan sendirinya. Kondisi ini yang bisa menjadi situasi yang sangat berbahaya dan bahkan mengancam jiwa. Darah membeku yang tidak bergerak umumnya tidak akan membahayakan, tetapi ada kemungkinan ia bisa bergerak dan menjadi berbahaya. Bahaya darah membeku terjadi saat bekuan darah pecah dan mengalir melalui pembuluh darah ke jantung dan paru-paru. Kondisi ini bisa menyebabkan sumbatan dan mencegah aliran darah. Sehingga ini bisa menjadi keadaan darurat medis. Jenis-jenis bekuan darah. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh yang disebut vena dan arteri, yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Gumpalan darah dapat terbentuk di pembuluh darah atau arteri. Ketika darah membeku di arteri, itu disebut gumpalan arteri. Jenis gumpalan ini menyebabkan gejala dengan cepat dan memerlukan perawatan darurat. Gejala-gejala dari bekuan arteri termasuk rasa sakit yang parah, kelumpuhan bagian tubuh, atau keduanya. Bahkan bahaya darah membeku di arteri ini bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Bekuan darah yang terjadi di vena disebut bekuan vena. Jenis gumpalan ini dapat menumpuk lebih lambat dari waktu ke waktu, tetapi mereka masih bisa mengancam jiwa. Jenis bekuan vena yang paling serius disebut deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam DVT adalah kondisi saat gumpalan terbentuk di salah satu vena utama jauh di dalam tubuh. Kondisi ini paling sering terjadi di salah satu kaki, tetapi juga bisa terjadi di lengan, panggul, paru-paru, atau bahkan otak. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, memperkirakan bahwa DVT, bersama dengan emboli paru, sejenis gumpalan vena yang mempengaruhi paru-paru, memengaruhi hingga 900.000 orang Amerika setiap tahun. Bahkan jenis gumpalan darah ini membunuh sekitar 100.000 orang Amerika setiap tahun. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah MOMS memiliki bekuan darah tanpa bantuan medis. Penyebab darah membeku. Beberapa gumpalan darah bisa terbentuk di dalam pembuluh darah tanpa alasan yang jelas dan tidak larut secara alami. Ini mungkin memerlukan perhatian medis, terutama jika berada di kaki atau berada di lokasi yang lebih kritis, seperti paru-paru dan otak. Sejumlah kondisi dapat menyebabkan jenis bekuan darah ini. Gumpalan darah terbentuk ketika bagian-bagian tertentu dari darah menebal, membentuk massa semi padat. Proses ini dapat dipicu oleh cedera atau terkadang dapat terjadi di dalam pembuluh darah yang tidak memiliki cedera yang jelas. Setelah gumpalan ini terbentuk, mereka dapat melakukan perjalanan ke bagian lain dari tubuh, menyebabkan kerusakan. Faktor dan kondisi yang dapat menyebabkan pembekuan darah yang mengganggu, serta kondisi serius yang berhubungan dengan pembekuan darah, meliputi sindrom antifosfolipid, arteriosklerosis, aterosklerosis, obat-obatan tertentu, seperti kontrasepsi oral dan obat terapi hormon, penyakit virus corona 2019, COVID-19, trombosis vena dalam, DVT, riwayat pembekuan darah dalam keluarga, aritmia jantung, masalah irama jantung, serangan jantung, gagal jantung, kegemukan, penyakit arteri perifer, PET, polisitemia vera, kehamilan, duduk lama atau istirahat di tempat tidur, emboli paru, bekuan darah di arteri di paru-paru, merokok, pukulan. Operasi. Cara mencegah darah membeku. Jika kamu berada pada risiko tinggi pembekuan darah, misalnya, kamu berada di rumah sakit, maka coba ikuti saran dari tim perawatan tentang mencegah pembekuan darah. Ini mungkin melibatkan pemakaian stocking yang meningkatkan aliran darah atau minum obat untuk mengurangi risiko pembekuan, antikoagulan. Ada juga hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk membantu menghindari darah membeku, misalnya tetap aktif seperti dengan berjalan-jalan secara teratur. Minum banyak air untuk menghindari dehidrasi, sebab seseorang lebih mungkin mengalami bekuan darah jika mengalami dehidrasi. Cobalah untuk menurunkan berat badan jika kelebihan berat badan. Kenakan stocking penerbangan atau kaos kaki penerbangan untuk meningkatkan aliran darah pada penerbangan panjang. Hindari duduk lama tanpa bergerak.
Hindari minum banyak alkohol karena ini bisa membuat dehidrasi. Jangan merokok, itulah penyebab dan bahaya darah membeku yang wajib kamu ketahui. Intinya, pastikan kamu menjalankan hidup sehat demi mencegah kondisi ini terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya.